Halo teman-teman, kembali bersama kita TDRC di segmen Obrolan malam. yang biasanya kita membahas tentang teori konspirasi, terus kasus-kasus yang lain. Tapi hari ini kita akan membahas hal yang sebenarnya udah sering dibahas orang lain, yaitu tentang bahaya gula, guys. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih Let's go. berapa bahaya dan adiktifnya gula itu? Karena faktanya hampir 48 juta penduduk Indonesia itu kelebihan konsumsi gula, guys ya. Berdasarkan survei kesehatan Indonesia tahun 2023, tercatat ada 11,7% penderita diabetes di Indonesia, dengan penderitanya ada yang masih umur 15 tahun. Prediksinya itu di tahun 2045 akan meningkat sebanyak 16%, teman-teman. Diabetes kan sebenarnya kadang-kadang dikaitin sama penyakit orang yang lanjut usia, guys. Dimana anak muda sekarang punya diabetes. Tapi guys, ini tuh bukanlah tentang angkanya ya, tapi ini tuh udah ancaman nyata buat kita semua, teman-teman ya. Makanya sekarang kan banyak banget orang-orang yang udah mulai melek olahraga kan, mau entah running atau lainnya. Karena sekarang Bagus sih. dokter-dokter yang merancang di TikTok tuh udah mulai banyak. Dan ada Udah juga mulai yang kemarin kita bahas, dokter jual skincare. Yang jelas, tubuh kita itu butuh banget yang namanya gula, guys ya, sebagai energi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan menurut WHO, kebutuhan gula untuk pria dewasa itu tuh nggak lebih dari 30 graman atau sekitar 7 sendok teh. Sampai di sini, apakah kalian ngerasa kalau konsumsi gula kalian itu udah pas atau over? Dari konsumsi gula yang over ini, guys, bisa menyebabkan rangkaian masalah yang bakalan terjadi. Yang pertama itu ada obesitas dan diabetes. Kenapa sih orang bilang gula itu bisa bikin gemuk? Karena gula tambahan yang kita konsumsi sehari-hari itu memiliki kadar kalori yang jumlahnya itu nol, guys ya. Bakalan mudah diserap tubuh, nggak bikin kita jadi kenyang, dan dicikal bakal lemak gitu, guys. Gula juga akan memicu resistensi insulin kita, karena insulin adalah kunci buat masukin gula ke sel kita, guys. Kalau udah kebanyakan gula, gula bakalan menumpuk di darah kita yang akhirnya menimbulkan diabetes itu. Aku nih dengar udah cukup lama dari videonya Mas Ade, Ray. Dia tuh bilang, jadi kan setiap manusia itu kan ada cadangan kayak untuk menyimpan gula sendiri dalam tubuhnya. Itu tuh kalau misalkan kita over gula kita tuh bakal disimpan di dalam lemak. Jadi kenapa lemak tuh bisa overgrow gara-gara gula. Yang kedua, itu Aja. tuh ada jantung dan kolesterol, guys ya. Bukan cuma diabetes saja. Penyakit jantung dan kolesterol pun bisa disebabkan karena gula, guys. Konsumsi gula berlebihan itu bisa meningkatkan trigliserida atau lemak jahat dan menurunkan kolesterol baik. Dengan dua kombinasi tadi, itu bakalan memicu peradangan kronis dan penumpukan plak di pembuluh darah. Itulah penyebab penyakit jantung dan stroke bisa terjadi. Yang ketiga itu bisa merusak hati, teman-teman. Tanpa kalian sadari, bukan cuma alkohol yang bisa merusak hati manusia. Gula atau fruktosa itu juga diproses di hati. Kalau kelebihan fruktosa, hati kalian bakalan kewalahan, tuh. Kalau sistem hati udah kewalahan, sistem metabolisme kita itu juga bakalan rusak, guys ya. Dan juga, guys, kalau kalian sadar, Coca-Cola itu satu kemasannya, satu botol kecil itu mengandung 35 gram gula, tuh. Seharian harusnya kita mengonsumsi 30 gram, itu ada 35, tuh. Wah, itu sebotol aja udah lebih ya. Dan kalian tahu nggak sih, kalau gula itu penyebab kalian mengantuk, teman-teman. Sugar crush itu bisa bikin kalian ngantuk, lesu, terus susah fokus. Saat kita mengonsumsi gula berlebihan, gula darah bakalan melonjak cepat, melepaskan insulin yang banyak. Insulin ini bekerja terlalu keras, itu bakalan membuat gula darah kita turun drastis, sehingga kita merasakan yang namanya ngantuk, lesu, dan kurang fokus tadi, guys ya. Itu barusan banget baru dengar kata dokter Tirta, bang. Justru kalau misalkan kita minum gula ya sebelum olahraga, sebelum lari, kayak misalkan kopi nih, kopi gula, itu tuh justru bener ya jadi energi, jadi boost buat pas olahraga. Jadi direkomendasikan tuh kan olahraga, guys, kalau mau minum minuman bergula. Cuman ya tidur-tiduran kerjaannya main ML, ya usah banyak-banyak ya gulanya. Solusinya untuk kita yang ingin mengatasi konsumsi gula berlebihan, yang pasti kita tuh bukan nge-stop konsumsi gula, tapi hanya mengurangi ke batas normalnya, guys. Dengan cara menggantikan gula tambahan dengan gula alami seperti buah apel, semangka, pir, dan lain-lain nih, guys ya. Kalau mau bikin minuman di gelas, gulanya itu kalian coba pakai 1 sendok aja atau enggak sama sekali, teman-teman ya. Emang rasanya awalnya itu agak pahit, cuma nanti kalian bakalan terbiasa, teman-teman. Soalnya gue tuh dulu kan suka pakai gula 2 sendok ya. 1 minggu ini gue coba nggak pakai gula sama sekali, itu rasanya pahit banget, nggak enak ya. Cuma itu bakalan jadi terbiasa kalau kalian udah nerapin itu terus-terusan gitu. Dan katanya kalau gue nambahin, orang-orang yang justru udah cut gula, bang, kali mereka coba gula yang ekstra
proses lagi. Mereka tuh jadi malah merasa nggak enak gitu loh. Iya, bakalan pusing kalau nggak salah ya, kata teman gue ya. Benar. Dan kalau kalian ada masalah dengan susah ngurangin gula kalian, coba olahraga. Paling gak kalau kalian nggak ngurangin gula kalian, ya ada yang dibakar lah. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah kalian tinggal minum air putih aja tuh. Bener guys, itu enak tau, sumpah. Kenapa sih gak suka minum? Karena proses jadi sehat itu nggak ada yang manis teman-teman. Tapi badan sehat itu adalah kemanisan yang kalian dapat dari susahnya proses tadi teman-teman. Oke, mungkin cukup segini aja video kita kali ini teman-teman ya. Jika kalian ingin request atau apa sesuatu gitu yang ingin dikomen dari kita, dikritik dari kita, dan kalian coba tulis di komen. Juga Bye. nggak ada pesan-pesan tuh.